sama istri ngobrol-ngobrol, ayolah kita bikin platform untuk menjadi tempat warga Depok curhat, tempat warga Depok menyampaikan ide kreatif, tempat warga Depok melaporkan cerita-cerita dalam perjalanannya. Akhirnya bikinlah platform di Instagram untuk bercerita. Apa sih bedanya jurnalistik sama jurnalisme? Yang penting itu laporannya masuk ke kita, itu tadi dasarnya reportase jurnalistik. Jadi harus dipastikan laporannya benar, ada ngaco-ngaco, hoax. Kemudian yang kedua panas disiarkan. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada. Ya, saya ada inilah selentingan. Depok katanya membangun, tapi cuma margoda. Apa gimana tuh? Apa dari warga begitu? Apa bagaimana tuh? Ya memang kalau kita lihat kenyataannya kan begitu, apartemen, margonda semua, mall, margonda semua, taman. Nah kemudian ya pusat-pusat perdagangan, keramaian di situ pusatnya gitu ya. Ini sebenarnya jalan ini kan bebannya udah terlalu berat, Itu. sehingga emang udah waktunya untuk dibagi-bagi ke wilayah Depok kan ujung ke ujung, Bang. Wilayah Depok tuh ujung ke Bedahan, mana lagi tuh bedahan yang ujungnya Paru, iya, Cinere, sana, iya, gitu, mesti harus diratakan, gitu, supaya nggak ada kesenjangan. Bisa-bisa numpuk semua di situ kalau weekend atau ini ya, Sabtu Iya, Minggu ya. iya. Akhirnya itu bebannya terlalu berat, bebannya terlalu Jeblos. jeblos. Nah, ini gimana nih sekarang ya? Kita corona kita gimana nih? Kena kemarin tuh. Oh, ya alhamdulillah kalau lihat angka sih lumayan kan. Dan Depok punya sejarah corona. Gimana? Kasus pertama dan kasus kedua corona di Indonesia itu berasal dari Depok. itu sejarah Depok tuh. Mau ngomong luar biasa tapi takut. Prestasi. Lu. Sembuh tapi orang itu ya. Sembuh. Alhamdulillah. Ya ada ininya, ada kontribusinya terhadap cerita tentang corona di Depok nih. Gitu. Jadi nggak boleh dilupakan. Jas merah. Sekarang lumayan turun ya. Sekarang melandai kasusnya. Kemudian rumah sakit juga sudah banyak yang nggak penuh kayak kemarin tuh. Udah tingkat huniannya itu sekitar 10-20% gitu. Levelnya turun ya. Kemudian level PPKM juga udah mulai dikendorin gitu ya. Orang saya lihat tuh dagang-dagang, warung-warung, kafe-kafe udah mulai pada bisa buka lagi gitu. Yang ya. penting protokol kesehatannya tetap dijaga. Tetap dijaga protokol kesehatannya gitu. Sama jangan lupa pemerintah mesti harus bantu nih masyarakat, daya belinya kan udah lama banget nih. Iya banyak di sini. Ada yang kebagian, ada yang enggak. Gimana tuh? Ya itu harus Laporin ya ke 24 Nah, jam laporin nih. kita. Kita punya wadah sekarang. Wadah Pak. lah. Kita punya wadah. Pokoknya tulis di sini 24 Ya, jam. laporin itu tetangga kita begini Oke. itu harusnya dia dapat bantuan kagak dapat bantuan. Kan Itu yang sering terjadi. Iya. Itu yang sering terjadi. Kan nanti jadi kelihatan nih Iya. ini bantuan nyampe bener apa kagak nih, atau jangan-jangan di tengah-tengah ini ada yang ini apa namanya, ada yang nalan duluan di tengah nih. Itu. Akhirnya nggak netes sih. Kayak kue potong ya, potong. Ah, iya. Pas yang paling akhir kagak ada yang dipotong lagi, udah nggak kebagian. Itu sampai nggak ada yang harusnya berhak menerima sampai nggak Iya. berhak menerima. Banyak harus dilaporin ke Bang Irfan nih. Hari ini. Pengangguran, Pengangguran. tata kota, Iya. lingkungan, Pariwisata juga bisa. pariwisata. Terus yang penting ini juga UKM. UKM. Kita juga mau tuh UKM tuh.
untuk bantuin mereka misalkan supaya bisa bangkit gitu. Betul. Kita nanti Hampir 2 tahun Bang ya. iya. Hampir 2 tahun. Cuma itu kondisinya yang begini. TPSA ya, TPA ya, Cipayung Pembuangan gitu. sampah. Iya. Masih berfungsi apa gimana? Saya lihat dulu di demo. Ya, itu kan apa namanya, masa jadi tempat pembuangannya orang dari mana-mana ke situ kan. Kan ini lingkungan nih, masalah lingkungan. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena kita kagak mau kebagian kotornya terus dibebankan sama orang lain gitu. Iya. Kan mestinya harus ada tempat yang memang jauh dari pemukiman, ada studinya lah kira-kira kalau mau bikin tempat pembuangan akhir sampah di situ. Kemudian ada proses yang disiapkan, sampah itu jangan cuma dibakar-bakar doang, tapi memang ada proses. Ada proses-prosesnya. Yang penting kan sampah itu sebenarnya juga bisa dimanfaatkan. Ya, ada daur ulangnya. Ada daur ulangnya, ada biogasnya gitu ya. Bisa buat kompos gitu ya. Nah, itu kan bisa untuk kepentingan yang produktif mestinya. Asal ya memang tadi untuk awal-awalnya mesti harus ada fasilitasi dulu supaya masyarakat ini bisa punya awalan lah, punya modal gitu ya untuk supaya sampah-sampah ini bisa diberdayakan dan bisa menjadi punya daya jual, nilai jual tersendiri gitu. Betul. Bermanfaat. Ini untuk saya pribadi nih Kang, nanti kalau Kopi saya haus ya. Kopi dulu. tentu dulu, ayo Kopi aja dulu ntar. iklannya. Iklan. Kopi apa nih? Kabar apa Petrobika? Ini kopi racikan. Nih Kang, kan saya Mantap. tadi udah kecelakaan nih. Ya. Itu saya kan sebagai warga Depok sendiri berarti keuntungan atau manfaat dari Depok 24 jam untuk warga Depok itu apa? Ya satu, kita sih ya berharap banget ini masyarakat bisa merasakan manfaatnya ini dengan baik. Ya untuk apa? Untuk supaya mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya sebagai rakyat. Betul. Hak apa yang kita perjuangkan adalah hak tentang fasilitas layanan publik. Betul. Layanan publik kan macam-macam tuh, jalan, pendidikan, kesehatan, kriminal, ekonomi, ya keamanan. Itu keamanan. adalah layanan publik yang harus diperoleh haknya. Kenapa publik harus dilayani begitu? Kan publik bayarin pajak. Betul, bayar publik pajak. minimal yang kagak bayar pajak itu nyumbang suara. Rokok aja bayar. Iya. Mobil bayar, motor bayar. Itu rumah Bang bayar. ada alat ukurnya nggak? Misalnya gini, apa ya mungkin orang statistik tahu apa indeks prestasi Depok. Kira-kira seperti apa tuh gambaran garis besar aja lah. Karena kalau dibahas satu-satu kan bisa 24 jam juga kita. Bisa 8 episode juga. 24 jam. Berarti 24 episode. 24 episode. Garis besarnya kan kalau kita lihat orang komen-komen di platform kita nih, Bang. Ya. Betul. Itu komennya tuh banyak kan curhat. Nah, Curhat Coba bukan yang terima kasih kasih. contoh satu. Iya, contohnya. Kasih contoh Contohnya, gimana Bang. kata-katanya tuh mereka tuh. Ya kayak misalkan kita kemarin share soal ini yang lagu diputar di lampu merah itu. Lagu ya. Sempat trending gitu kan. Teman saya yang bikin. Gue yang bikin gue. Gimana? Itu komentarnya Kurang bagus lagunya. Bully lah. Bullying jadinya. Betul. Ya, kirain uang rakyat dipakai buat membangun, ternyata buat bikin album gitu-gitu. Apalagi rakyat keluar. Apalagi. Ya, kemudian ini mau maksudnya bikin rakyat kita seneng gitu ya, atau bikin marah nih gitu-gitulah komentarnya. Kira-kira ya kalau lihat dari komentarnya kan memang masih ada kekecewaan yang lumayan ya untuk supaya fasilitas publik ini diperbaiki gitu. Tapi ada juga yang respon cepat gitu. Apa tadi Dukcapil, ya itu salah satu di antara yang cepat sekarang. Udah mulai dulu membaik sampai ya. orang bikin KTP berbulan-bulan, Nah, bayar gitu. Bertahun-tahun bertahun-tahun ada. Salah satu Mereka punya. Bukan. KTP-nya masih di dorong. Dia kan harus ada fotonya. Dia mau potret apa nggak ada. Jangan-jangan nggak bisa dipoto.
Tapi alhamdulillah sekarang ya orang laporin misalkan ada sampah numpuk di selokan gitu ya. Selokan. Di videoin, difotoin itu nanti kagak lama terus ada petugas kebersihan. Bersihin. Betul. Terus Itu berarti manfaatnya. Manfaatnya tadi yang dukcapil itu orang bikin KTP berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sekarang paling nggak maksimal 7 hari kerja udah bisa diberesin. Langsung Banyak kan malah di hari yang sama itu udah bisa diberesin. Yang belum makan gitu ya, nggak punya makan, masukin. Laporin gitu ya. Laporin. Pasti lapar. Dia lapor tiap hari. Ya ada yang misalkan kayak apa namanya waktu itu pernah kita ada orang yang memang tidak mampu sakit, kemudian kita ketuk hati lah ya untuk supaya membantu. Itu cepat orang kasih sumbangan untuk orang yang sakit itu. Ya angkanya sampai juta-juta bang untuk membantu dia gitu ya. Ya ini nggak ngambil fee ya. sama sekali, bahkan potong. bahkan kalau perlu angkanya agak keriting misalkan 9.320 kita genepin aja 10.000 dah gitu. Selain ditambahin. berarti pahalanya besar sekali. Amin. Semoga. Tapi yang penting tadi mudah-mudahan masyarakat Depok itu merasakan manfaat keberadaan akun ini gitu. Jadi harapannya ini ya. Iya. Harapannya kan kita kasih manfaat lah, itu aja yang lebih utama karena kan katanya orang yang paling top itu orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain seluas-luasnya katanya itu gitu. Apa tuh dalilnya tuh? Yang terbaik di antara kamu Khairukum yang fauhun linas. Yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat luas buat manusia. Nah, itu yang kita kepengin tuju tuh cita-cita itu gitu loh. Supaya orang luas bisa merasakan manfaatnya gitu. Berarti untuk seandainya orang luar Depok melaporkan kejadian itu, tapi saat di Depok itu bisa? Bisa. Bukan orang juga bisa lah. Tapi nggak pernah ada kendala nggak? Lu jangan bikin itu dong. Ada nggak? Ada, kadang-kadang dicolek-colek, ini tolong dong jangan dinaikin nih informasi ini ya gitu-gitu. Tapi kan kita pikir kalau memang ini informasinya bermanfaat, ya kenapa mesti kita harus hapus gitu loh? Kenapa mesti harus kita turunkan gitu? Tetap kita siarkan. Ini Bang, kan saya tuh ya kan tadi kan nggak tahu ya. Baru pertama nih kejadian begini. Ya. Itu caranya gimana sih ngelaporinnya? Gampang. Ke Depok 24 jam. Kalau biasa main Instagram, betul, lewat direct message DM aja. DM aja. Follow dulu ya, follow. Harus Ya, follow follow dulu. dong. Warga Depok jangan lupa ya, follow dulu Depok 24 jam. Iya, udah itu doang. Terus nanti sama miminnya ini dikurasi, diverifikasi kan. Kadang ada juga yang jahil-jahil tuh. Berarti ada sistem filterisasinya. Ada tadi balik-balik soal jurnalisme tadi. Iya. Betul. Kan nggak mau kita nyebarin hoax kan. Betul. Kita bohong juga nggak mau. Berarti gitu. langsung tinggal DM aja nih ya buat warga Depok sekitar. Kalau ada apa-apa langsung DM ke Depok 24 jam. Pasti langsung direspon. Langsung direspon 24 jam itu yang respon. Miminya kagak pernah tidur. Gak ada Pernah nggak di Makanya kalau ketemu ntar pasti ini kantong matanya gede. Wah. Ada apa nih? Ada apa Bang Nasrul? Biasanya bawa hoak. Jangan hoax. Jangan hoak lu. Apa sih? Ada biasa kalau jam 12 ketok-ketok dulu. Malam hari. Kemana aja lu? Malam hari. Biasa menggitir lagi. Lu kan di Depok tinggal kan? Iya, Kang. Gimana, ada masukan apa? Keluhan, curhat? Nggak ada sih. Depok baik-baik aja, Kang. Baik-baik aja? Iya, saya kan kemarin keliling Depok juga buat keliling kampung. Sering ketemu Pak Wali ya? Iya, sering. Salam aja. Di TV ya. Saya nggak punya TV, Mas. Ya. Tapi punya akun. Punya HP. Handphone aja masih ini ya yang Nyicil. Masih ini. Nanti kalau ada apa-apa tuh langsung di Instagram. Dapat tadi Depok 24 jam. Ada kejadian. udah nanti beliin ya. Ya. Lagi. Beliin Instagram buat dia. Installin doang. Udah, Kang. Aku mau Ada pesan nggak dari bos? Pesannya apa tuh tadi?
Pesan Ada. apa? Pesan rokok biasanya. Beliin sama ini lagi sama Bang Tinus. Iya, nganjuk lagi ujung-ujungnya kan. Aduh. Kamu ngomong-ngomong udah divaksin belum? Belum sih. Ya, ini ada warga Depok belum divaksin, Kang. Saya Pantau juga aja belum. Depok 24 jam tiap hari ada laporan tuh vaksin di mana kita laporin tiap hari. Itu caranya gimana, Kang? Tinggal datang lihat oh vaksin sedang berjalan di misalkan kantor kecamatan Cibinong misalkan datang aja ke sono udah. Coba lihat Divaksin. ini Depok 24 jam. Nah, coba Iya Kang. iya. Saya belum ini. Kita bisa selfie di foto ini. Cuman itu kalau misalnya mau vaksin itu ditusuk itu, Kang. Ininya apa jarum itu? Bukan. Diminum biar cepat. Iya, soalnya Yap. saya waktu SD paling takut divaksin. Iya. Oh, ini nih Ada, Depok Kang? 24 Iya. jam tuh. Iya, Bisa tuh, langsung laporan DM ya? Vaksin, langsung DM. Langsung DM. Gebiar vaksinasi 2000 kota. Tuh, tiap hari kita laporin ada vaksinasi di mana kita laporin. Jadi besok langsung vaksin ya? Cari tahu vaksinnya di mana langsung vaksin. Iya, datang ke sono aja udah. Ya. Soalnya kalau nggak vaksin nggak boleh nganjuk rokok. Ada. Luar biasa. Tapi Kang Tinus sudah ini, udah vaksin. Wah, jangan ditanya. Dia ikutnya timbang bayi yang imunisasi. Tapi saya pasti nanti ikutin pergerakan yang vaksin di mana itu melalui Depok 24 jam ya kan? Ya, tiap hari kita laporin. Pasti. Supaya Pokoknya nanti saya besok saya Tapi ini sorry dulu. Iya. Ini dijamin bagus nggak vaksin ini? Katanya beda-beda. emang beda-beda. Barang kan juga ada barang bagus, ada barang kagak Mana nih? bagus. Ya. kemarin tuh ada Astrea ya atau apa namanya? Mau apa itu? Jadi kalau untuk Nasrul itu vaksinnya itu memang vaksin yang baik. Ya, ya. Cuman jarumnya segede gini. Itu donor darah, Pak. Semua vaksinnya sebenarnya bagus, cuman ada yang bagus banget, Bagus banget. ada yang bagus aja gitu. Ada Cuman kan kalau bisa divaksin nggak bakalan jadi nambah jelek kan? Soalnya Oh, saya jelek. Enggak. Tambah ganteng. Tambah ganteng. Paling nanti kalau dipoto kerannya pecah sebenarnya. Dan saya handphonenya masih handphone ini Nokia yang kecil-kecilan itu. Ya intinya sih kita kepengen pandemi ini cepet beres sama Amin. masyarakat bisa aktivitas balik lagi, yang sekolah lagi, yang dagang lagi gitu, yang korupsi jangan korupsi lagi gitu. gara-gara Itu yang itu paling ya. penting. Iya. Ada izin susah Ini saya gitu. handphone saya kecelakaan juga nih. Oh ya. Wah. Coba dicek. Saya cek dulu ya, Kang, Coba ya. dicek. Ntar kalau bener laporin kita ya. Siap. Ayo, lu kita cek dulu. Wah. Ya, hati-hati ya. Hati-hati, jangan jatuh lagi. Jangan jatuh lagi. Oke. Giling nanti. Ya, hati-hati. Jaga lingkungan. Iya. Wah, gimana Bang? Pingin panjang ngobrol ya, Iya. mungkin kita nanti sambung lagi. Tapi ada apa nih? Saya ada ganjelan sedikit nih. Kenapa? Dari semua yang dicurhatkan oleh warga, apa pengaduan bla 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 itu kira-kira respon pejabat kita ini berapa persen ya? Apa bagus, kurang, apa kadang peduli, kadang enggak gitu. Sekarang masih naik turun, Bang. Tapi Naik kalau turun. yang visual di depan mata itu cepat biasanya. Oh, Kayak laporan soal sampah numpuk nih. sampah Kita numpuk. share di situ, videoin. Oke. Itu biasanya kagak lama kemudian ada petugas kebersihan Oke. ambilin tuh sampahnya gitu ya. Iya. Atau jalan rusak. Jalan Kita rusak. laporin di situ biasanya nggak lama terus ada yang nambalin tuh jalannya gitu ya. Tapi kalau yang nggak langsung visual tentang misalkan kualitas pendidikan, Oh. tentang itu mungkin ya prosesnya agak lebih Iya. panjang lah gitu ya. Iya. Nah tapi kita seneng sih karena paling nggak ada ngaruhnya nih mulai nih terhadap peningkatan kualitas layanan publik Lumayan. di Depok itu. Ya. Karena memang target kita itulah. Iya. Ya, itu mungkin perlu jurnalistik sebagai jurnalisme ini saya kadang suka tertukar ya, kekuatan keempat, Ya pilar keempat pilar demokrasi. keempat demokrasi. Iya. Nah ini kan bahaya juga kalau akhirnya sangat mesra dengan tanda petik eksekutif, penguasa. Nah itu gimana menjaganya atau ada
trik-trik khusus? Ya tadi lah kita satu sih memang dari sisi gizi nih. Dari sisi gizi kan kita tadi cerita benar-benar itu sendiri gitu. Tapi Jadi, kalau dikasih anggaran mau nggak? Apa ditolak? Bagaimana? yang ngasihnya untuk kepentingan apa? Kalau ini titipin dong dibagi untuk masyarakat Cibinong yang Mending kemarin jelas miskin, aja, gitu. mending jelas dia dari APBN atau APBD sekian gitu ya. Iya, tapi ini tolong dibagikan untuk masyarakat miskin ya. Masa kita tolak? Ya kita salurin dong sama. Ya maksudnya ya. buat jurnalisme sendiri. Ya. Ada anggaran. Apakah ada nggak? Kalau itu kan kita open endorse nih Bang. Iya, Jadi open endorse kita juga nggak batas-batasin mau Iya. pemerintah ikut kampanye di situ ya tentang sadar lingkungan tentang apa ya nggak masalah kita itu sebagai apa namanya fairness lah. Jangan hanya mau nerima swasta aja yang open endorse. Tapi kalau pemerintah dia perlu untuk iklan buat layan masyarakat misalkan atau segala macam objektif aja ya kita juga buka juga gitu ya. Tapi yang penting nggak menyalahi aturan, itu harus jelas aturan mainnya gitu ya. Kagak ada Jangan di kolong kagak meja ada ya. yang begini-begini, kagak ada. Oh, sama kita. Iya. Yang di kolong Jangan meja. ada yang begini-begini. Di atas meja aja Di ya. atas meja dan harus terbuka. Iya. Transparansi, apalagi akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi. Transparansi. Ya, itu supaya apa? Supaya kita juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dari biaya pemerintah, APBD Iya. maupun APBN itu harus kita pertanggungjawabkan. Iya, iya. Karena itu Ngomong-ngomong bukan yang bukti. ini nih 24 jam Depok ya, itu real gitu ya, real. Ada nggak yang di hati-hati lo Instagram si Anu tuh agak-agak Ya. ada nggak di Depok yang seperti itu? Ada sih yang suka itu apa namanya suka Apa usil-usil itu juga. namanya buzzer atau apa? Iya buzzer-buzzer gitu ada yang Buzzer, usil-usil. Buzzer Iya. LP. Iya buzzer. Ada juga ya? Buzzer rupiah. Buzzer ada juga. Kadang-kadang kalau kita misalkan siarkan yang agak kritis tentang policy pemerintah misalkan ada juga yang itu kita berarti ini Depok 24 jam ini anti pemerintah kira-kira begitulah ya. Ini atau punyanya partai lawan gitu ya. Ada juga yang ngomong begitu. Kagak, kita nggak main-main begituan. Kita pokoknya fokusnya bagaimana masyarakat bisa dilayani dengan maksimal itu aja. Siap, Udah. siap. Kata-kata apa 4 kata, apa 10 kata terakhir nih buat warga, buat teman-teman biar karena apa ya itu tadi pilar demokrasi, jangan kita takut Iya. memberikan pendapat, informasi yang benar, Iya. tapi etis, indah gitu, tapi jujur, transparansi. Nah, itu gimana tuh? Ya, kontribusi yang sangat bermakna buat sesama kita. Ya. Itu adalah informasi yang mengabarkan kebenaran dan disampaikan tanpa rasa tertekan. Ya, itu kira-kira. Itu kontribusinya luar biasa. Mungkin lebih dari uang. Ya. Kita berikan informasi tentang kejadian, kita berikan informasi tentang gagasan, ide kreatif, itu nilainya sangat berharga. Dan sekarang karena digitalisasi bisa jejak rekamnya lumayan panjang. Ya, jadi ini digital ini pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Negara digital. Iya, negara digital itu pisau bermata dua. Dia bisa digunakan untuk kepentingan yang baik, dia akan sangat baik. Iya. Tapi sebaliknya kalau dia dipakai untuk yang kejahatan, itu dampak kejahatannya juga bisa sangat masif gitu ya. Simpel aja tentang hoax misalkan, Bang. Itu kelihatannya kan sepele hanya mengabarkan berita yang tidak sesungguhnya. Tapi itu dampaknya bisa pecah belah masyarakat. Rasakan sekarang itu hoax itu membuat masyarakat terpolarisasi, yang pro ini, yang pro itu, gitu ya. Kan impact-nya menjadi macam-macam tuh. Ada yang sampai suami istri bercerai, kakak adik kagak tegur-teguran, gitu ya. Kemudian kerja di kantor karena ini dukung, ini kagak dijegal-jegal. Itu kan nggak sehat ya buat kehidupan demokrasi kita, gitu. Siap. Nasrul, Tinus, Itu. anterin abang ini kayaknya. Mungkin abang mau kemana nih habis dari ini 24 jam ya? Iya, ini langsung tadi on lagi nih. Iya, kita on lagi, kita jagain lagi nih. Ini pos roda dijagain, kita pos Depok 24 jam kita jagain juga gitu. Kenapa lagi nih? Kenapa lagi? Itu kan
ternyata hoax. Alhamdulillah berarti jangan adu. Berarti saudara kita selamat. Iya, jadi itu bukan fotonya saudara saya dan tidak terjadi kecelakaan, itu udah yang lalu-lalu tapi bukan saudara saya. Ternyata saya bilang, wah ini yang diceritakan oleh rakyat namanya hoax, saya bilang hoax. Iya. Hoax. Nah, tapi ente udah bener itu, karena Masih apa? udah bener itu? Bener, ente ngecek dulu. Coba kalau tadi main lapor ke kita. betul. Itu kan bahaya. Atau main nge-share ke siapa-siapa, itu kan bahaya. Karena masyarakat ini juga benteng terdepan untuk melawan hoax ini. Gitu. Berarti saya udah bener tadi, udah saya Udah bener, pokoknya kalau ada terima informasi kita cek dulu bener apa kagak sebelum kita share. Jangan kita main share seenaknya. Bahaya itu. satu pihak ya. Iya, belum tahu bener, belum tahu kagak, main share aja. Bahaya. Aduh, untung aja saya belum share nih Iya, ke iya. Depok 24. Oh, jangan. Masa nge-share hoax ke kita? Aduh, Celaka itu. ada aja. Tadi juga saya pas dapat kabar itu, saya kan langsung ke sana tuh. Iya. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol sedikit nih, ada yang nanya, itu bagaimana caranya ya kita katanya untuk menghindari berita hoax atau ada kiat-kiat tersendiri untuk kita bisa membandingkan atau membedakan yang mana yang real, yang mana yang bohong. Ya, satu ya, ini dalam situasi banjir informasi begini, kuncinya jangan langsung mudah percaya. Nah, gitu. Jangan langsung mudah percaya. Lu terima SMS, Anda beruntung mendapatkan hadiah 100 juta rupiah. Info lebih lanjut hubungi. Ya, jangan 310 tuh korbannya dari dulu tuh begitu. Jangan langsung percaya. Cek dulu nih. Siapa tahu benar. Siapa tahu benar. Bagi-bagi kalau benar. Cuannya bagi-bagi. Pas dibuka cuma Anda dapat gratis ongkir. Tuh, yang pertama jangan gampang percaya, harus kita punya kecurigaan. Nah, yang kedua kita harus ngecek dulu. Misalkan tadi saudara kita, ya kita tanya nih, bener nggak saudara kita nih, gitu ya. Terjadi seperti itu. Atau misalkan ada orang cerita tentang motor hilang misalkan, ya kita tanya bener motor dia hilang nggak, mau polisi kita tanyain bener apa kagak, mau tetangganya bener apa kagak gitu. Jangan main share seenaknya gitu ya. Jadi jangan percaya. Yang kedua dicek, yang ketiga kita gunakan akal sehat dah. Itu informasi itu masuk akal nggak gitu. Misalkan kita kagak pernah ikutan lomba apa-apa, atau dapat pengumuman hadiah 100 juta kan nggak masuk akal. Cek dulu siapa tahu benar. Siapa tahu benar. Kalau kita ikut dari kopi itu masukin kalau ke kita box itu baru kita ya, pernah nyambung. gitu nyambung. Betul. Atau malam-malam tiba-tiba telepon, tolong Kang Digo. Nah, padahal panggilan kita abang, dia panggil Kang. Nah, ada masalah nih berarti nih. Ada juga saudara yang ditelepon. Anak bapak kena narkoba katanya. Saya minta tebusan dulu 3 juta, transfer gitu. Wah. Telepon Mau diproses apa enggak? Nah, itu bahasanya begitu banget, Bang. telepon anaknya gitu. Wah, kayaknya Kang Digo udah pernah nih. Itu jadi jangan mudah percaya, kemudian cek. Gunakan akal sehat. Nah, itu 3 yang penting untuk kita ngecek. Abang mau ini lagi kayaknya Bang Irfan ini mau 24 jam 24 jam lagi. Iya, Tolong anterin pentingnya. nanti. Siap. Jangan sampai salah. Siap. Itu Bang Ya. Irfan, terima kasih Terima kasih banyak. banyak, Kang Digo. Salam Ini buat tim kopinya semua. enak. Ya, kopi nanti kita bikin lagi lah. Ya, kapan-kapan kita ngopi lagi sini ya. Kapan-kapan kita juga main ke sana. Oh iya, pasti. Walaupun homeless ya? Homeless media. Homeless media, Iya. tapi justru banyak di mana-mana. Bisa di pinggir kali, bisa di Bisa Wah, di iya. warung kopi. di warung kopi, di Bisa bawah di sini pohon juga. rena, bisa di sini juga. Temanya sama kayak gini. Bercanda dalam ronda. Iya. Ya, salam buat tim semua. Mudah-mudahan kalau kata Bang Abe nanti mudah-mudahan jadi media raksasa. Amin. Baru lupa kalau jadi media Jangan raksasa. raksasa lah. Jangan. Yang raksasa itu manfaatnya buat Nah, warga Depok. itu. Raksasa itu manfaatnya buat warga Amin, Depok. amin. Ya, Ya, Bang terima Diko kasih, sehat-sehat ya. Terima kasih. Sukses. Saya jadi ini nih. Ya udah, saya latihan dulu. Ya dikit. udah, saya jalan dulu Bang ya, sehat-sehat. Makasih ya. Sehat-sehat, Kang, sehat-sehat. anterin dulu kan ya. Anterin dulu. Ya. Kasih ongkos dikit. Ya, siap.
Apakah masih ada pengangguran? Apa kabar Depok hari ini? Apakah masih ada jalanan yang bolong? Kalau ada persoalan, laporin ke Depok 24 jam. Apa kabar Depok hari ini? Apakah masih ada orang yang belum makan? Apa kabar Depok hari ini? Karena Depok bukan hanya Margonda saja. Ada gang kecil, ada UKM, ada pasar-pasar rakyat. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda, bukan hanya di waktu malam, pagi siang.